Saya sedang bersama Bu Lurah dan Pak Lurah. Bu Lurah dan Pak Lurah, mana yang lurah sesungguhnya? Kita buktikan ternyata Bu Lurah yang asli, ini Pak Lurah yang KW. Saya ada di desa apa, Bu? Sriharjo. Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Berapa jumlah penduduknya, Bu? 9.400. 9.400. Bu Kades ini sudah memimpin sejak tahun 2018, ya Bu ya? Dan jangan ragu-ragu atas kesuksesannya karena lulusan Visipol sama dengan saya tahun 97 masuk. Nah, SMA-nya SMA 5 Yogyakarta, Visipol UGM, jadi kepala desa. Kalau kepala desa saya Indonesia UGM KB, maju Indonesia. Nah, yang kedua Pak Kades. Dia dipanggil Pak Kades karena suaminya Kades. Nah, Pak Kades ini punya berapa putra, Pak? Dua. Masih kecil ya, masih SD. SD sama TK. Sama TK. Jadi Pak Kades ini gimana? Suka dukanya punya istri kepala desa gimana? Istrinya sudah dihibahkan untuk membangun Sriharjo. Wah, luar biasa. Bu Kades, asmane sinten Bu Kades? Titi Istiawati. Istiawati Hasan. Dana desa 1 tahunnya dapat 1. Hanya 1,3129. Padahal kita 13 pertemuan. Susah saya ngecaknya ini susah ini Cak Imin, minta ditambah. Ya, kita sudah membuktikan bahwa dana desa itu manfaatnya top. Terutama kemarin waktu pandemi kan penggunaan dana desa untuk penanganan COVID, untuk bantuan BLT efektif. Nah itu menurut saya sih harus digedekan lagi. Nah 1,27 ya? Iya 1,29. 29 itu untuk apa aja? Untuk ini, kemudian support penyertaan yang banyak itu untuk kesehatan. Posyandu, penanganan stunting, itu kan rutin semua. Jadi pengeluaran rutinnya untuk kesehatan? Apa itu? Penanganan stunting, untuk posyandu, Stunting itu untuk apa aja? Stunting itu Belanja PMT pemberian makanan tambahan. Oh iya. Balita stunting. Itu kita ada makanan tambahan apa itu? Karena ini kan untuk menaikkan berat badan sama tinggi badan. Itu teman-teman terus dengan pediasur. Pediasur, kemudian baru larang pediasur. Karena ya nggak cukup tuh duitnya Cak Imin. Kalau nggak disupport sama pediasur gitu. Iya betul itu paling efektif. Lalu kita ada edukasi untuk PMT, itu kan macam-macam tuh. Kalau yang udah 6 bulan teksturnya, sesuai tekstur. Nanti kemudian ada lembek, kemudian ada disesuaikan dengan mereka. Kemudian kalau yang stunting itu orang-orang mampu, cukup kita kasih 1 kali pediasur, nanti kemudian berikutnya beli sendiri. Kemudian PMT contoh PMT ini loh, PMT yang di sisi ini. Oke, selain PMT apa? Kader untuk edukasi. Kader itu rutin juga pengeluarannya? Iya, kader tapi kita baru bisa menghonori, bukan honor sebenarnya. Hanya 63.000 per triwulan, 60.000 per triwulan. Karena kader kita aja 150. Kader kan gajinya, honornya dikit nggak apa-apa, namanya juga kader. Terus kesehatan apa lagi? Posyandu buat lansia. Posyandu rutin juga ya? Posyandu rutin setiap bulan. Itu juga cuma support PMT. Biasanya mereka sendiri yang udah iuran. Oh iuran ya. Terus dokter semua dari mana? Kita ngundang. Jadi kita kerjasama dengan Puskesmas. Kita punya yang kesehatan itu punya 16 kader serkandi di desa yang dia mendampingi posyandu. Lalu kita kolaborasi dengan Puskesmas. Kader ini apa? Lulusan apa? S1? SMA, tapi dilatih tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Terus, oke untuk kesehatan posyandu rutin, apalagi tadi?
Sriharjo sudah desa budaya. Oh, kebudayaan ada juga setiap bulan. Bumdes rutin nggak? Bumdes rutin. Tapi masih kecil juga 100 jutaan kita alokasikan. Tahun. Pertanian apa? Pertanian terintegrasi itu baru mau mulai jalan. Dianggarkan berapa? Kecil, nggak ada duitnya, cuma pertemuan rutin. Nah, nanti Kita gini, nanti kalau ada penambahan, kita kan lagi berusaha terus. Karena pembangunan desa dan dana desa itu sudah jadi model pembangunan paling efektif ya. Karena duit langsung dibawa. Duit di Jakarta itu 70% dari duit seluruh Indonesia ada di Jakarta. 30% dibagi se Indonesia. Nanti kita balik Jakarta 30%, 70% kita robah di desa. Nah, kalau di desa itu nanti prioritas utamanya kayak di sini Desa Sriharjo ini ya, pertanian. Harus pertanian karena tujuan dana desa nanti itu adalah swasembada pangan, swasembada energi, swasembada gizi, bukan makanan yang harus disiapkan Bu, disiapkan cara menggunakan anggaran gede. Karena dulu orang nggak percaya kalau Pak Kepala Desa itu bisa mengelola dana besar. Setelah berapa tahun ini, 5 tahun, 7 tahun, lihat ternyata bisa kok. Yang pertanian itu sebenarnya konsep kita integrated farming. Jadi kan nanti kan di situ ada pertanian sawah, pertanian ladang kayak ini lebih menguntungkan kalau ladang kayak ini. Kemudian kan ada peternakan. Nanti yang ternak itu kita ambil kotorannya itu buat kompos, pupuk kandangnya masuk ke pertanian. Nah, gimana ini kembali lagi ke mana ke peternakan. Lalu perikanan juga gitu. Nah, ini kalau aquaponik itu buktinya. Kalau di bawahnya ada apa namanya ikan kan nutrisinya baik. Taunya pilihan itu dari mana? Bahwa pilihan model gitu itu benar itu dari Kita ada dari UGM sini. Nah, kemudian dari sana ngasih. Itu Bu Titi ini alumni Visipol UGM tahun 97 masuk. Jauh banget dengan saya 86. 10 tahun aja 96, berarti 11 tahun kita sini. Kepala desa lulusan Visipol ilmu pemerintahan, kan top banget itu. Top banget. Nah, ini integrated farming ya. Apa itu melibatkan UGM kemarin. Ya, kan? Jadi capacity buildingnya dari UGM, kemudian kita coba akan melakukan riset. Jadi dana desa itu harus benar-benar ada, kalau maklum lah Bu Titi ini kepala desa yang lulusan Visipol, jadi ada planning. Nah, kita berharap betul meskipun Pak Kepala Desa, Bu Kepala Desa di seluruh Indonesia ini ada yang nggak S1, ada juga yang belum pengalaman ya, bisa belajar ke Sriharjo, Imogiri, Bantul ini. Kapasitas kepala desa ini harus betul-betul meningkat drastis. Itu karena apa? Nanti saya lagi bekerja keras ini, nanti dana desa itu menjadi dana utama APBN kita. Jadi pembangunan itu langsung dari bawah, dari bawah naik ke atas. Jadi yang kalau di bawah ini maju ekonominya, justru bawah ini mendongkrak ekonomi nasional, tidak kebalik seperti sekarang. Nah, dana desa ini baru sekarang total 70 sekian triliun, nanti kita harus gedein lagi. Jadi nyata benar ya Bu Titi ya, manfaat dana desa itu. Ya, ada satu apa namanya pengalaman menarik lagi di Sompok. Pak Dukumnya ada, Dukumnya ada. Ini kami kan mau bikin sanggara seni budaya, bikin pendopo besar di atas tanah kas desa. Lalu dari dana desa itu kami cuma pantik 100 juta. Itu nilai bangunannya bisa 350 juta. Warga mereka utang budget 100 juta. Yang bayar utangnya surnya pakai kita. Itu apa namanya tiap malam warga 1.000 rupiah. Itu buat ngangsur. Seperti utang BRI-nya 250 dibayar dari jimpitan tiap malam itu. Iya. Ini promotornya ini Pak Duko ini. Duko apa namanya? Ini banser Sompo. Tapi di apa ada isunya? Ini dari Sompo ini. Iya, aku lihat dari Sompo. Itu punya pendopo untuk berbagai kegiatan. Apa gitu batas belum jadi? Tapi pinjam BRI.
Jadi kemarin tuh warga yang sebelum kita kan sudah ada rencana minta ke Kalurahan tanah itu masih dulu masih tunggu, jadi belum semua diserahkan ke warga. Kemudian buat fondasi, kemudian kita tidak lanjuti pakai dana desa, ya Bu. 100 juta itu potong pajak. Nah kemudian warga ini biar selesai bagaimana ya kita swadaya. Caranya nanti kita model mau yang dapat duit cepat atau kita perlahan-lahan, yang penting jadi dulu, nanti kita angsur. Jadi kita pakai 3 nama orang dan kita angsur setiap malam 1.000. Sekarang sudah selesai. Hebat. Jadi atas nama pribadi ya utangnya itu? Iya, atas nama pribadi. Jadi 3 orang itu setor sertifikat tanah ke bank. Nanti agunannya ya mereka sudah percaya sama rakyat kan sudah dilakukan. Dan itu kemudian ada juga yang ngasih juga itu kan pakai iuran, tapi kemudian kasih keramiknya aku dan lain sebagainya. Itu berapa warga sana? Hampir kalau jiwanya 1.000, tapi kalau kakaknya ya sudah mulai jadi itu. Sudah bisa digunakan apa-apa. Itu dana desa bisa mensupport untuk stimulan yang efektif dan tidak hanya pendopo, apapun nanti ya pilihannya, apapun jenis kegiatan produktif lainnya bisa dari dana desa itu. Jadi Bukades 2018, berarti sudah berapa tahun itu? 4 tahun, tapi 3 tahun kena pandemi. Gak bisa ngapa-ngapain itu pandemi itu. Pandemi itu duit habis untuk apa? Duit habis buat penanganan COVID, semua direfokus buat BLT dana desa. Per orang berapa? 600. Per orang? Ada 261 KPM pertama. Yang sekarang 2021 100. Nah itu menarik itu. Jadi BLT-nya wajib untuk beli bahan di Bumdes. Dan itu Bumdes tidak mengadakan sendiri, ngambil di toko-toko yang sekitar sini. Saya kira APBN juga harus begitu. Belanja APBN kita itu Pak Jokowi juga bolak-balik ngingetin supaya digunakan untuk membeli barang-barang orang kita sendiri. Jangan sampai tidak digunakan untuk membeli barang-barang kita sendiri. Itu berapa total BLT-nya? Total dananya 600. 1,3 600 juta sendiri buat BLT. Lalu buat penanganan COVID sudah 200 jutaan. Udah habis loh. Waktu itu dia. Tapi banyak yang kena nggak sih? Enggak ya? Lumayan kena. Ini juga komandannya ini Pak Tugu ini. Komandan penanggulangan. Ini banser ternyata. Iya. Banser di kepala. Kita memakamkan jenazah COVID itu sehari bisa 2 kali. Pernah. Serius itu 32 pemakaman hari. Tiap hari respon tanpa oksigen. Jadi kami sediakan tabung oksigen di posko. Kalau ada pertolongan pertama. Kalau keluarga udah sesek itu. Sri Harjo artinya apa bukan? Sri Harjo ya Dewi Sri, dulu Sri Padi, kemudian Harjo itu jadi sejahtera karena padi. Sejahtera karena padi, ya mereka sejahtera karena padi karena punya gunung, punya sawah. Ini pengalaman penting dari sebuah proses pembangunan desa, yaitu sudah menangani dana desa, di mana dana desa itu terbukti telah merubah cara pembangunan kita dan berhasil. 7 tahun ini keberhasilan dana desa luar biasa. Ke depan APBN kita untuk dana desa. Tapi syaratnya kepala desa di seluruh Indonesia menyiapkan diri dengan baik. Fokus kepada ekonomi yang paling real di masing-masing desa. Kalau di Sri Harjo pasti pertanian tuh ya. Pertanian, kemudian skill masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nanti desa yang lain beda lagi, tapi faktor untuk menopang ekonomi itu diutamakan dari dana desa. Saya akan bekerja keras agar APBN kita betul-betul meletakkan desa sebagai sumber kemajuan, desa sebagai pusat dari pelaksanaan pembangunan karena langsung berhadapan dengan rakyat. Dari desa untuk Indonesia maju, dari desa untuk rakyat cepat makmur dan cepat sejahtera.